Materi berikutnya adalah hasil kali skalar 2 vektor ya. Sering dinyatakan dengan perkalian dot atau perkalian titik. Ada 2 vektor, ini vektor misalnya A, ini vektor B, di mana ini B-nya, di sini A-nya. Maka kalau kita nyatakan dia membentuk sudut theta, maka hasil kali kedua vektor ini, A kali B, itu hasilnya adalah panjang A dikali dengan panjang B dikali dengan cos sudut theta. Oke ya, ini contoh. Tentukan hasil kali A kali B, di mana panjang A itu adalah 5, panjang B itu adalah 4, dan sudut yang diapitnya kedua vektor adalah 60 derajat. Nah, gampang aja ya. Kalau kita lihat rumusnya bahwa A dikali B itu panjang A dikali panjang B dikali cos theta. Panjang A adalah 5, panjang B adalah 4, cos theta adalah cos 60. Cos 60 itu adalah setengah, 5 kali 4 kali setengah. Hasilnya adalah 10. Jadi hasil kali kedua vektor itu adalah 10. Itu dinamakan kenapa hasil kali skalar ya, dua vektor. Kalau dua vektor dikalikan dengan perkalian titik ya, itu akan menghasilkan bilangan skalar. Nanti kalau di sekolah yang lebih tinggi maka ada perkalian cross ya, namanya silang, bentuk silang. Nah, sifat-sifat perkalian ini berlaku ya. Pertama, jika sudut tetanya itu adalah sama dengan 0 atau berimpit ya. Karena cos 0 itu adalah 1, maka hasil kalinya adalah hasil kali panjangnya ya. Nah, sekarang yang kedua, kalau tetanya adalah 90 atau tegak lurus, maka karena cos 90 itu adalah 0, maka suatu vektor yang saling tegak lurus dikalikan maka hasilnya adalah 0. Kemudian kalau tetanya itu adalah 180, karena ini berlawan arah ya. Kalau 180 seperti ini, kalau berimpit itu seperti ini. Kita gambarkan ya, berimpit ini vektor A, di sini juga vektor B. Maka ini adalah hasil kalinya adalah hasil kali panjangnya ya. Kemudian kalau tegak lurus seperti ini, satunya ke sana A, misalnya ini B-nya ke sini, ini tegak lurus atau 90 derajat, maka ini menghasilkan A kali B-nya adalah 0 ya. Nah, tetapi kalau yang berlawanan arah, nah ini 180 itu kalau artinya kalau satunya A-nya ke, misalnya ini A-nya ke sana, B-nya kan arahnya berlawanan karena ini harusnya 180. Ini sama saja dengan perkalian panjangnya tapi hasilnya adalah negatif. Nah, hasil kalinya adalah negatif ya, seperti ini. Nih, kalau 180. Oke, karena cos 180 itu adalah min 1. Nah, oke ya. Nah, jadi kalau kita sifat yang berikutnya, kita tahu bahwa sama di kuadran pertama, itu bernilai positif. Maka misalnya dari 0 sampai 90 itu nilainya adalah positif ya. Kemudian kalau sama dengan 90, tetanya sudah tahu itu berarti tetanya 90 maka nilainya adalah 0. Kalau tetanya lebih dari 90, antara 90
dengan 180. Ini negatif. Kemudian 100, kita lanjutkan misalnya 180 sampai tetanya 270, itu masih negatif ya. Kalau 270, tetanya 270 itu sama saja dengan 0 ya. Kemudian sama tegak lurus tapi arah ke bawah. Kemudian dari 270 sampai tetanya 360 ini positif kembali. Oke ya, jadi sifat-sifat seperti itu. Nah, ada sifat perkalian lagi. Bisa A kali B, itu sama saja dengan B kali A. Atau komutatif ya. Nah, kalau distributif juga berlaku. Misalnya A, B plus C, plus minus ya, sama aja. Sama dengan A kali B, B plus minus A kali C. Jadi seperti itu. Ini namanya distributif. Perkalian dalam bentuk komponen. Nah, misalnya gini, vektor A-nya itu komponennya adalah A1I ditambah A2J ditambah A3K. Yang B-nya B1, maaf ya, B1I, B2J ditambah B3K. Oke ya. Kita tahu kalau A kali B, A-nya kan A1I ditambah A2J ditambah A3K dikali B1I ditambah B2J ditambah B3K. Nah, kalau kita nyatakan ya, kalau kita nyatakan seperti ini dikali ini apa? A1 B1. A1 B1. I kali I. Karena I ini adalah berimpit, maka sudutnya 0, maka nilainya 1 nanti ya. Kemudian ditambah A1 I kali B2J. Oke. Lanjut ditambah A1 B3I kali K. Saya taruh I-nya di sini ya. Nah, ini saya taruh di sini I-nya. Nah. Oke, ini yang bagian pertama. Sekarang yang ditambah lagi, ditambah bawah lagi A2 dengan B1. Tapi A2-nya J, B1-nya I. Ditambah A2 B2, yang ini J, ini J. J. Ditambah A2 B3 J dengan K. Oke, sisa satu lagi. Ditambah A3 ya, Gi. A3 kali B1. A3-nya bentuknya K. KI. Ditambah A3 B2 KJ ya. Karena A3-nya K. Kemudian terakhir A3 B3 KK. Nah, ingat tadi sudah dinyatakan bahwa dua vektor yang berimpit, II kan berimpit ya, itu akan menghasilkan cosnya adalah 1. Jadi nilainya 1. Kemudian kalau I kali J itu kan tegak lurus. J kali K juga tegak lurus. Kemudian I kali K juga tegak lurus. Jadi kalau tegak lurus ini 0. Nah, yang tidak 0 ini 1. Berarti yang ini yang tidak 0. Berarti A1 kali B1. Kali 1 kan A1 kali B1. Kemudian yang ini 0 ya. Ini 0. I kali J 0. I kali K 0. J kali I 0. Ini.
Yang ini yang kali 1. Jiji kan berimpit, berarti kali 1. A2, B2. Oke ya. Kemudian ini jika 0, KI juga 0, KJ juga 0, tapi KK itu hasilnya adalah 1 karena berimpit. Berarti A3 kali B3. Sehingga hasilnya yang ini. Sehingga kalau kita nyatakan dalam komponen A1, A ya maaf, kali B, vektor A kali B itu sama saja dengan A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. Jadi bentuknya seperti ini. Kita ambil contoh ya. Misalnya A-nya adalah 2I min 4J ditambah 5K. Kemudian yang B-nya itu adalah 3I plus 2J ditambah 2K. Tentukan vektor A kali vektor B. Kali vektor B ya. Nah, ini sama saja A kali vektor B. A1-nya adalah 2 kali 3. Oke ya, 2 kali 3. Kemudian B2-nya, A2-nya min 4 kali B2-nya 2. Terakhir 5 kali 2. A3-nya 5, B3-nya adalah 2. Nah, kita jumlahkan ini 6 ditambah min 8 ditambah 10. Nah, 6 tambah min 8, min 2 tambah 10 adalah 8. Jadi hasil akhirnya adalah 8. Ya gampang ya, nanti kita coba soal latihan. Kita coba soal latihan 7 ya. Diketahui vektor A dan B membentuk sudut 60 derajat. Jika vektor A 4, vektor B adalah 3, maka A kali dalam kurung A min B itu sama dengan. Nah, coba perhatikan. Kalau kita nyatakan A dikali A min B, perkalian ini berlaku sifat distributif. Jadi kalau kita kalikan sama saja dengan A kali A dikurang A kali B. Nah, karena A kali A itu berimpit, maka tidak terbentuk sudut ya, artinya sudutnya 0. Maka ini sama saja A kali A cos 0. Yang ini A, panjang A kali panjang B cos 60. Yang A kali B. Ini A kali A adalah 4. Kali 4 cos 0 adalah 1 min. A kali B berarti A-nya tadi 4 ya, B-nya 3 kali cos 60 adalah setengah. Hasilnya 16 kurang 4 kali 3 kali setengah adalah 6. 6 kurang 16 adalah 10. Jadi kuncinya adalah 10. Oke ya, jawabannya E. Jika V min 127, Q adalah 2,1,4, R adalah 6 min 32, apabila PQ mewakili U dan QR mewakili V, maka U kali V, sekarang U-nya ya. U-nya itu adalah VQ. Sama dengan Q dikurang P, berarti 214 dikurang min 1, 27. Nah, ini jadinya 3 min 1 min 3. Itu yang PQ-nya ya. Sekarang yang V. V mewakili adalah QR. QR itu berarti R-nya dulu 6 min 32 dikurang Q-nya adalah 214. Nah, hasilnya adalah 6 kurang 2, 4. Min 3 kurang 1 adalah min 4. Ada 2 kurang 4 adalah min 2. Hasilnya adalah 4 min 4, 2. Nah, hasil kali U kali V. Kita langsung ya. Berarti 3 dikalikan 4. Ditambah min 1 dikalikan min 4. Yang ini dengan ini. Min 3 dengan min 2. Hasilnya ini 12 tambah 4 ditambah dengan 6. Berarti 4 tambah 6, 20 tambah 12 adalah 22. Kuncinya adalah D ya. Vektor B itu 2U kali 3V. Berarti kita cari B dulu. B 2 kali U-nya adalah 321
dikurang 3 kali V-nya adalah 2, 3, min 1. Kita kalikan, ini hasilnya adalah 2 kali 3, 6, 2 kali 2, 4, 2 kali 1, 2. Dikurang, langsung kurang ya, 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9, 3 kali min 1 adalah, 3 kali min 1 adalah min 3. Nah, hasil akhir 6 berarti 0, min 5, 5. Oke ya, ini yang B. Kemudian yang A. Yang A, U plus 2V. A itu adalah U plus 2V. U-nya adalah 3, 2, 1 ditambah 2 kali 2, 3, min 1. Saya langsung di sini ya. 3, 2, 1. Kita tambahkan ya, karena dia minta ditambahkan. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali min 1 adalah min 2. Hasil akhirnya adalah 7, 8, min 1. Oke ya. Nah sekarang ditanya A kali B. Oh, A kali B ya. A kali B. Berarti A-nya adalah 7, 8, min 1 kali B-nya adalah 0, min 5, 5. Berarti 7 kali 0, 0. 8 kali min 5, min 40. Min 1 kali 5, min 5. Kalau kita jumlahkan, ini hasilnya adalah min 45. Kita cek kuncinya, min 45 adalah E ya. Oh ya, kurang lebih sama ya dengan nomor 3. 4. A-nya dulu kita cari. 2U, 2 kali U-nya adalah 2 min 3, 4. Dikurang 3V. 3 min 1 min 2. Saya langsung di sini ya. Kita langsung hasilnya. 2 kali 2, 4. 2 kali min 3, min 6. 2 kali 4, 8. Kita kurangkan. Nah, 3 kali 3, 9. 3 kali min 1, min 3. 3 kali min 2 adalah min 6 ya. Kalau kita jumlahkan, ini hasilnya adalah min 5. Min 6 tambah 3, min 3. Min 8 dikurang min 6 berarti 14 ya, positif. Itu yang A. Yang B dimintanya, B-nya adalah B adalah U plus P. U-nya adalah 2 min 3, 4. Ditambah P-nya adalah 3 min 1 min 2. Kalau kita jumlahkan ini 5 min 1 tambah min 3 tambah min 1 min 4. 4 tambah min 2 adalah 2. Nah sudah ketemu. Sekarang A kali B. A kali B itu sama saja dengan A-nya adalah min 5 min 3 14 dikali 5 min 4 2. Min 5 kali 5 adalah min 25. Ditambah min 3 kali min 4 plus 12. Ditambah 14 kali 2, 28. Min 25 dengan 28 ada 3. 3 tambah 12 adalah 15. 15 kuncinya. Oke, C ya. Ketahui vektor A101, B X34, C213. Jika A min B dikalikan dengan C, itu sama dengan C kali A. Nah, kita gunakan distribusi perkalian ya. A min B kita kalikan dengan C. Itu bersama saja dengan A kali C dikurang B kali C. Ternyata hasilnya adalah CA. CA. Ingat, di dalam vektor perkalian vektor juga berlaku apa? Komutatif. Ini sama dengan yang ini. Ini menunjukkan adalah B min C itu adalah 0. Kenapa? Suatu bilangan dikurangkan dengan 0 tetap bilangan itu sendiri. Berarti B min kali C itu adalah 0. Jadi kita cari. Min 0 atau 0 sama aja ya. Kita cari. Berarti B-nya adalah X34 dikalikan C-nya adalah 2. C-nya 213. Itu hasilnya adalah kita kalikan. Berarti 2X. 3 kali 1, 3. 4 kali 3, 12. Itu bernilai 0. Berarti kita hitung ini 2X ditambah 15 sama dengan 0. Berarti 2X itu sama dengan min 15. X itu dibagi 2 berarti min 7,5.
Kita lihat min 7,5 apa jawabannya adalah B. Nomor 5 ya. Kemudian nomor 6. Diketahui A, B, dan diketahui ya panjang A, panjang B, dan panjang A kurang B berturut-turut 4, 6, dan 2 akar 19 ya. Berarti panjang A itu adalah 4, panjang B itu adalah 6, panjang A min B itu adalah 2 akar 19. Oke ya. Lalu ditanya panjang A ditambah panjang B. Nah, saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Misalnya gini. Misalnya A itu adalah panjang A itu adalah 4. Sedangkan panjang A itu kalau kita kuadratkan itu ini sama saja dengan panjang itu harga mutlak ya. Sama saja dengan A kuadrat ya. A kuadrat. Itu sama saja dengan 4 kuadrat. Sama dengan A kuadrat itu sama dengan 16. Oke ya. Karena ini harga mutlak A, panjang A itu dikuadratkan itu sama saja dengan A kuadrat. Tapi nggak boleh. Tidak diperbolehkan, itu tidak boleh menulis bahwa A itu sama dengan A. Itu tidak boleh ya. Oke ya. Kalau demikian, karena A min B itu sama, kalau kita kuadratkan itu sama saja dengan A min B dikuadratkan. Oke ya, sudah. Kalau demikian, ini A kuadrat ya, vektor A kuadrat dikurang 2 vektor A vektor B ditambah vektor B kuadrat. Itu sama saja dengan ini, 2 akar 19 kuadrat. Oke ya. Sama ya, ini sama saja dengan 2 akar 19 kuadrat. Nah, sedangkan ini sama saja apa? Panjang A kuadrat min 2A kali B ditambah panjang B kuadrat. 2 dikuadratkan 4. 4 kali 19 bernilai 76. Oke ya, 76. Karena 4 kali 19 adalah 76. Ini tadi nilainya berapa? A-nya tadi adalah 4. Berarti 4 kuadrat dikurang 2A kali B ditambah 6 kuadrat. 6 kuadrat sama dengan 76. Ini berarti min 2AB. 4 kuadrat 16. 16 tambah 6 kuadrat tambah 36 adalah 52. Sama dengan 76. Berarti min 2A B itu sama saja 76 dikurang 52 adalah 24. 76 kurang 52 adalah 24 Sehingga 2A kali B itu sama saja min 24. Saya sampai sini saja dulu, sampai sini. Nah, kalau demikian, kalau A plus B kita kuadratkan apa rumusnya? Berarti A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ini sama saja dengan A kuadrat 2AB ditambah B dikuadratkan. Sama ya. Nah, sekarang A kuadrat di sini adalah apa? 4 kuadrat. Nah, 2AB-nya adalah min 24 ya. Ditambah B kuadrat adalah 6 kuadrat. Nah, sekarang ini 16 ditambah min 24 ditambah 36. Kalau kita jumlahkan ini adalah 28 ya. Nah, A plus B dikuadratkan itu adalah 28. Berarti A plus B sama saja apa? Akar 28. Kalau 28 diakarkan itu sama dengan 4 kali 7 ya. 4 kali 7 berarti 7. 2 akar 7. 2 akar 7 kuncinya bagian 6. 2 akar 7. Oh, jawabannya D. Diketahui vektor U, V jika U panjang U itu sama dengan 12, panjang V itu sama dengan 15, U plus V itu sama dengan 24, maka nilai U min V itu sama dengan, nah ini titik-titik ya, panjang U plus V. Tip ya, soalnya dengan nomor yang tadi ya, nomor 7. Nah sekarang kita ingat bahwa
U plus V kalau kita kuadratkan sama saja dengan U plus V kuadrat. Sama dengan U kuadrat plus 2UV ditambah V dikuadratkan. Itu sama dengan 24 kuadrat ya. Berarti ini tadi 12 kuadrat ya. Ditambah 2U kali V. V itu kan sama dengan, V kuadrat itu sama dengan panjang V ya. Panjang V kuadrat. Berarti 15 kuadrat. Sama dengan kalau 24 itu kita kuadratkan berarti 576. Ini 144 tambah 2 UV tambah 225 itu adalah 576. Maka 2 UV kita kurangkan ya, 576 kurang 225 kurang 114. Hasilnya adalah 207. 5 dengan 4, 9. 16, ya 7, 207. Oke, sudah ya. 2 UP-nya adalah 207. Maka U min P dikuadratkan itu sama saja dengan panjang U kurang P dikuadratkan sama saja dengan U min V dikuadratkan. Sama dengan U kuadrat ditambah, ini min. 2UV ditambah V kuadrat. Ini sama saja dengan panjang U kuadrat min 2U kali V ditambah V dikuadratkan. Ini U-nya tadi dapatnya 12 ya. Min. 2UP tadi kan 207. 207. Ditambah panjang P-nya tadi 15 kuadrat. Kalau kita hitung ini 144 kurang 207 tambah 225. Hasilnya ini 1 min 3 ya ujungnya. 3 ya min 3 ujungnya tambah 5. 1, 6, 2. Ini ya. U min V kuadrat 162. Maka U min V itu sama saja dengan apa? Akar 162. 162 ini kita tidak bisa sederhanakan. Kita cek ada enggak kuncinya. Oh ya. Oh, jawabannya di. Demikian kita sudah mempelajari tentang perkalian skalar 2 vektor, yaitu dengan perkalian dot ya, perkalian titik. Serta pembahasan soal latihannya.